dalam ruang agung kerajaan Wirata, suasana terasa khidmat dan penuh wibawa. Prabu Matswapati terlihat sedang duduk di atas singgasana, sementara Raden Seto, sang putra mahkota, terlihat berdiri dengan tegap di barisan paling depan menghadap ayahandanya. Di samping mereka, para menteri dan punggawa seperti Patih Kincoko, Aryo Rupokinco, Aryo Rojomolo, dan Aryo Nirbito tampak memberikan penghormatan dengan kepala tertunduk. Namun, perhatian sang raja hari itu terpusat pada sesosok pendeta tua yang duduk dengan tenang di dekatnya. Beliau adalah Resi Druwoso, sang pendeta sakti yang sekaligus menjadi guru bagi sang raja. Prabu Matswapati menghela napas panjang, menandakan ia sedang menanggung beban pikiran yang sangat dalam dan telah lama ia pendam. Bopo Resi, pelajaran yang Bopo berikan telah hamba tamatkan hari ini. Hamba sungguh sangat berterima kasih atas segala bimbingan yang tak ternilai ini, ucap sang raja sambil menyatukan kedua telapak tangannya di depan dada. Resi Druwoso, yang dulu juga pernah menjadi guru bagi Dewi Kunti di Mandura, hanya tersenyum tipis dan mengangguk perlahan. Ia menatap muridnya dengan pandangan yang sangat dalam, seolah pandangannya sedang menguliti isi hati muridnya itu. Namun sebelum Bopo melangkah pergi meninggalkan Wirata, izinkan hamba memohon untuk satu hal yang sangat penting. Selama ini hamba merasa sangat kesepian dalam silsilah keluarga ini, Bopo. Hambalah satu-satunya dalam silsilah Wirata yang hanya memiliki seorang putra. Sementara mendiang kakak hamba, Dewi Durgandini, telah memiliki banyak anak dan juga cucu. Bahkan Adipati Dretorastro dan Prabu Pandu kini sudah membangun rumah tangga mereka sendiri-sendiri. Mata Prabu Matswapati kini beralih sejenak ke arah Raden Seto yang masih diam membisu. Lihatlah putra hamba itu, Raden Seto. Usianya kini sudah 40 tahun, namun ia seolah tak tertarik untuk menikah atau memiliki keturunan. Waktunya selalu dihabiskan hanya untuk berlatih ilmu kanuragan dan kesaktian saja. Hamba memohon sarana Bopo Resi Druwoso agar Wirata bisa memiliki putra-putra baru, agar kerajaan ini tidak pupus. Resi Druwoso yang sedari awal mendengarkan keluhan muridnya, kini terlihat seolah merenungkan sesuatu. Dan sesaat kemudian ia berkata dengan suara berat namun menyejukkan, Matswapati, jika memang engkau berkeinginan seperti itu, sekarang panggillah permaisurimu, Dewi Rekotowati, untuk menghadap kemari. Semoga Sang Hyang Widi akan memberikan jalan. Tak lama kemudian, Dewi Rekotowati telah hadir dan terlihat duduk dengan tenang di samping suaminya. Sesaat kemudian, Resi Druwoso mulai menyiapkan ubur rampe dengan membakar segenggam dupa di atas tungku perapian kecil. Asap dupa mengepul, menebarkan aroma semerbak yang bergulung-gulung menusuk hidung semua orang yang ada di balairung. Salah seorang punggawa yang kelihatan tengil sempat terbatuk-batuk kecil karena tak tahan dengan asap dupa yang menggulung hidungnya. Namun dengan sekuat tenaga, dia berusaha untuk tetap berdiri tegak atau kepalanya akan dipancung sang Prabu jika sampai terlihat merendahkan gurunya. Waduh, Resi sebetulnya mau apa sih? Bakar dupa kok nggak kira-kira? Mau manggil dedemit atau manggil dewa? Gerutunya dalam hati. Sesaat kemudian, Resi Druwoso mulai mengheningkan cipta di tengah kepulan asap dan aroma dupa yang menggulung. Suasana ruangan menjadi sunyi senyap, hanya detak jantung para punggawa yang terdengar berdegup tanpa arah, antara mau muntah dan pingsan. Setelah beberapa saat lamanya, sang Resi terlihat mulai membuka mata. Matswapati dan kau, Dewi Rekotowati, wangsit dari para dewa telah turun. Kalian akan memiliki tambahan 2 putra dan seorang putri lagi. Namun, kelahiran ketiga putra-putrimu ini menuntut sebuah pengorbanan yang sangat besar. Mendengar penuturan Resi Druwoso, Prabu Matswapati dan permaisurinya saling pandang dengan cemas. Apa maksud Bopo itu? Dan pengorbanan apa yang harus kami persembahkan? Tanya sang permaisuri lirih. Dengarlah baik-baik. Pertama,
Kedua putramu hanya akan tercipta atau terlahir jika Raden Seto bersedia dikembalikan menjadi bayi. Sedangkan yang kedua, untuk anak perempuanmu, ia akan lahir secara normal dari rahimmu, namun bukan dalam waktu dekat, melainkan ia akan terlahir beberapa puluh tahun lagi. Jelas Resi Druwoso dengan tenang. Mungkin untuk kelahiran anak perempuanmu itu, kalian berdua tidak akan merasa keberatan jika hanya menunggu beberapa puluh tahun lagi. Tapi untuk syarat yang pertama, untuk kelahiran dua putramu, apakah kalian bisa memenuhinya? Lanjut Resi Druwoso sambil melirik ke arah Raden Seto. Tiba-tiba saja, keheningan yang sangat berat mulai menyelimuti ruangan, seolah tak ada satupun orang yang berani menarik nafas. Setelah menghembuskan nafas yang panjang, Prabu Matswapati menoleh ke arah Raden Seto. Seto, anakku, engkau telah mendengar sendiri semua ramalan dewa yang disampaikan oleh Resi Druwoso. Ayah dan ibumu hanya akan bertanya padamu sekali saja, dan kami tidak akan memaksamu untuk menerima persyaratan dari dewa itu. Keputusanmu adalah hakmu sebagai putra mahkota Wirata. Jadi pikirkanlah sebelum keputusan kamu ambil. Kata-kata Prabu Matswapati mengalir jernih menghunjam ke lubuk hati Raden Seto. Anakku Seto, Ujar Dewi Rekotowati dengan lembut meneruskan kata-kata suaminya. tidak usah ragu dan bimbang dengan pilihan hatimu. Jika memang kamu menolak untuk menjadi bayi lagi, ibu dan ayah tidak akan memaksa. Bagi ibu, mempunyai seorang Seto sudahlah cukup. Lanjut Dewi Rekotowati. Keheningan semakin tebal merayap ke segenap penjuru Balairung. Sementara Raden Seto hanya diam mematung, seakan tenggelam dalam lautan emosi antara berbakti pada kedua orang tua dan diri sendiri. Ia kemudian menggenggamkan tangannya dengan erat di depan dada dan memandanginya sejenak, memikirkan seluruh ilmu yang telah ia pelajari selama bertahun-tahun dengan susah payah. Ayah, ibu, hamba bersedia. Namun, hamba hanya memohon satu syarat. Hamba tidak ingin kehilangan semua kesaktian dan ilmu yang telah hamba pelajari selama 40 tahun ini. Jawab Raden Seto dengan tegas sambil mengalihkan pandangannya ke arah Resi Druwoso. Resi Druwoso menyahut dengan tawa yang terkekeh-keh. Jangan khawatir, Seto. Sengaja tidak aku katakan dari awal rahasia ini. Jika kau kembali jadi bayi, semua ilmumu tidak akan hilang begitu saja, tapi dia hanya akan tertidur sementara. Tadi aku hanya ingin tahu, apakah Raden Seto adalah putra mahkota sejati, atau hanya anak tengil yang tak mengerti berbakti pada orang tuanya. Ujar Resi Druwoso yang merasa kegiranan karena berhasil mengerjai keluarga muridnya. Seto, dengarlah. Kau hanya akan kehilangan kesaktianmu untuk sementara waktu saja. Kelak jika kau sudah dewasa, pergilah bertapa ke puncak Gunung Suhrini. Di sana, seluruh ilmumu akan kembali, bahkan kekuatannya akan berlipat ganda dari yang kau miliki sekarang. Lanjut Resi Druwoso dengan mimik yang serius. Mendengar jaminan itu, Raden Seto memantapkan hatinya. Jika memang demikian, hamba siap. Lakukanlah demi kebahagiaan ayahanda dan ibunda. Tanpa menunggu lama lagi, Resi Druwoso segera menyiapkan sesajinya kembali. Asap dupa segera membumbung tinggi saat sang resi merapal mantra-mantra kuno. Beriringan dengan alunan mantra, secara ajaib, tubuh Raden Seto yang tadinya kekar mulai menyusut. Kulitnya yang terlihat kasar karena seringnya latihan perang, kini berubah perlahan menjadi halus. Tulang-tulangnya mengecil, hingga akhirnya ia benar-benar menjadi seorang bayi. Namun keajaiban tidak berhenti di situ. Bayi itu tiba-tiba membelah diri menjadi 3 sosok kecil dengan warna kulit berbeda, putih, kuning, dan merah. Resi Druwoso segera mengakhiri mantra-mantranya. Ia kemudian menyerahkan ketiga bayi itu kepada pasangan Prabu Matswapati dan permaisurinya yang tengah terpanah dengan mata terbelalak dan mulut menganga. Terimalah mereka. Harapanmu untuk mengembangkan silsilah Wirata telah dikabulkan, Ucap Resi Druwoso yang segera menyadarkan rasa ketidakpercayaan keduanya. Dengarlah, bayi yang berkulit putih ini tetaplah Raden Seto, putra sulungmu.
ucap Resi Druwoso menunjukkan bayi pertama. Lalu yang berkulit kuning kuberi nama Raden Utoro, dan yang merah ini adalah Raden Wratsongko. Resi Druwoso kembali berkomat kamit mengucapkan mantra yang hanya dia sendiri yang tahu arti dan maknanya. Kemudian ia kembali menyampaikan penglihatan batinnya. Mengenai anak bungsu perempuanmu yang akan lahir beberapa puluh tahun lagi, berilah ia nama Dewi Utari. Dialah yang ditakdirkan untuk menurunkan raja-raja besar di tanah Jawa. Prabu Matswapati mengerutkan kening. Mengapa harus menunggu selama itu, Bopo? Mengapa tidak lahir saat ini saja? Matswapati, anak perempuanmu itu harus lahir bersamaan dengan jodohnya, yaitu Raden Abimanyu, cucu dari Prabu Pandu Dewonoto, jawab sang resi. Tiba-tiba saja di tengah rasa penasaran Prabu Matswapati itu, Aryo Nirbito yang sejak tadi menyimak dengan mata berkaca-kaca, melangkah maju dan bersimpuh. Paman Prabu, hamba adalah yatim piatu yang kau besarkan bersama Raden Seto. Ayah hamba, Raden Setotama, dan ibu hamba Dewi Kandini telah lama tiada. Ucapnya dengan suara bergetar. Raden Seto adalah satu-satunya kawan bermain hamba sejak kecil. Kini ia telah menjadi bayi, dan hamba merasa sangat kesepian. Hamba memohon, Paman, ubahlah hamba juga menjadi bayi, agar hamba bisa tumbuh bersama mereka lagi sebagai pelindung dan kawan bermainnya. Prabu Matswapati terharu melihat ketulusan keponakannya dan memandang Resi Druwoso dengan tatapan mata untuk meminta pertolongan. Bopo, apa yang harus hamba lakukan untuk keponakan hamba ini? Sedangkan tadi, hamba hanya berjanji untuk meminta satu permohonan saja, ucap Prabu Matswapati sambil memandangi Aryo Nirbito. Matswapati, meskipun kamu hanya mengajukan satu permintaan padaku, tapi ketahuilah, Aryo Nirbito juga termasuk dalam ramalan para dewa. Dia memang ditakdirkan untuk menjadi pendamping putra-putramu. Jadi permintaan Aryo Nirbito memang sudah aku tunggu dari tadi, ujar Resi Druwoso menenangkan hati muridnya. Aryo Nirbito, dengarlah. Sebelum aku mengubahmu menjadi bayi lagi seperti Raden Seto, aku hanya punya satu pesan untukmu. Jaga baik-baik ketiga putra mahkota Wirata, termasuk juga Dewi Utari yang akan lahir di belakang hari. Dan yang paling penting, kamu jangan jadi anak tengil. Pesan Resi Druwoso pada Aryo Nirbito yang diakhiri dengan kembalinya sang resi dalam kekhusyukan mengheningkan cipta. Dalam masa mengheningkan cipta itu, Resi Druwoso terlihat seperti dalam rengkuhan kecemasan. Ini semua disebabkan karena dalam penglihatan batinnya, ia melihat bayangan yang sangat mengerikan. Tegal Kurusetra yang dipenuhi mayat dan darah, di mana Raden Seto, Raden Utoro, dan Raden Wratsongko gugur bersama-sama dalam sebuah perang besar. Namun, ia juga melihat hanya Aryo Nirbito yang selamat dan bahkan menjadi pewaris tahta Wirata di masa depan. Tanpa banyak kata dan cerita, Resi Druwoso segera membuka mata. Ia tidak sanggup menceritakan ramalan kelam itu karena tidak tega merusak kebahagiaan sang raja. Ia segera merapal mantra-mantranya dan segera mengubah Aryo Nirbito menjadi bayi, lalu menyerahkannya kepada permaisuri untuk diasuh bersama ketiga pangeran lainnya. Tugasku di sini telah usai, Matswapati, kata Resi Druwoso sambil berdiri. Mungkin ini adalah pertemuan terakhir kita di dunia fana ini. Belum sempat Prabu Matswapati membalas ucapannya, sosok pendeta tua itu telah lenyap dari pandangan, meninggalkan ruangan itu dalam keheningan yang menggantung. Apakah takdir tragis yang dilihat Resi Druwoso mengenai kematian ketiga pangeran Wirata di masa depan benar-benar tidak dapat diubah? Simak kelanjutan kisahnya hanya di Wayang Opo Maneh. Terima kasih telah bergabung dan sampai jumpa.